Oke. Lanjut, Oke, Pak. selamat siang semuanya. Luar biasa ini. Makasih Pak Bambang sudah membantu untuk mengisi pujian penyembahan ya Pak Bambang. Ini the best ukulele in town. Ini ini pemain ukulele terbaik di seluruh jagat raya. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang ya. Baik, Oke, Pak. selamat Sama. siang semuanya. Apa ini pada teman-teman yang baru bergabung. Salam Pak Pendeta Samuel Iswayudi dari Solo. Apa kabar Pak Tuhan Samuel? Ya, baik, terima baik, kasih sudah luar ikut biasa. bergabung ya di Terima kasih, Kompak Pak. Siang ya kita ada setiap hari Senin sampai Kamis. Oke, selamat siang juga untuk yang lama karena sibuk ini. Teman saya nih, sahabat saya, Pak Chandra Kirana. Ini Shalom Pak, orang haleluya. ini punya talenta khusus ini. Iya. Pelepasan Hari ini baru setan-setan, nah sempat dialah bisa gabung. oknumnya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Amin, Tuhan Ya, berkati Pak Pak. Charles, terima kasih Pak Charles. Oke, Bro Emily, terima kasih. Amin. Eh, Nabire, selamat siang Nabire. Bu Maria, Bu Pendeta Maria. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, ada lagi Bekasi. Ya, Bu Rusdiana Simanjuntak. Apa kabar, Bu Rusdiana? Sudah lama absen ya? Oke, nggak apa-apa. Ada juga ya Pak Trisulo, Pak Bambang, ya, kita semua ya, Pak Iwan yang tamu kita. Ya, ya, ya. Kita bertemu kembali di acara podcast testimoni siang hari ini ya. Yang seperti biasa kita ada setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 1 waktu Indonesia bagian barat ya, 13.00. Ya, boleh mikrofonnya ditutup semua supaya nggak terganggu ya. Ya, selama kurang lebih 30 menit waktu ke depan saya akan memandu acara podcast testimoni dengan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa ini, Pak Iwan Setiawan ya, dari uh, ahli bidang tanam Jangan tanaman. diganti nama saya, jangan diganti tuh, nama saya jangan diganti tuh. Iwan Sukmawan, sorry. Sukmawan. Ya, sorry Pak Iwan. Ya, walaupun dalam keadaan yang banyak sibuk ya, Pak Iwan ini banyak ikut Zoom ya, tapi tetap meluangkan waktu ya. Ya, sampai ya terus beritakan kebenaran ya. Ya, sampai semua orang bisa mendengar siapa Yesus. Sampai semua orang mendengar dan menerima Injil. Nah, bagaimana keunikannya dalam mengikut Tuhan Yesus, nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Iwan. Ya, langsung saja kita temui ya narasumber kita yang sudah hadir saat ini di Kompak Siang. Hari ini tanggal berapa nih? 14 ya? 14. Ya, 14. Wah, nggak terasa ya. Cepat banget, sudah mau habis loh. Agustus. The time flies so fast ya. Nggak terasa ya. Oke, selamat siang Pak Iwan. Apa kabar? Selamat siang Ya, juga, salam ya. puji Tuhan Terima semua. kasih. Ya, Pak Iwan ya. Kita akan berdoa dulu ya Pak Iwan ya. Tidak nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan berikan bagi setiap kami pada siang hari ini di virtual Zoom. Tuhan, kami dan teman-teman kembali datang kepadamu sehingga ada di virtual Zoom Kompak ini untuk mendengarkan kesaksian dari Pak Iwan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ini tak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Saya percaya sehingga Tuhan kirimkan hambamu Pak Iwan ini untuk mengisi podcast testimoni untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang dialami oleh Pak Iwan secara pribadi ya. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang mendengarkan acara ini agar kita semua bisa belajar dan semua bisa diberkati oleh apa yang kami dengarkan dari kesaksian dari Pak Iwan. Demi nama Yesus kami pertaruhkan podcast dari awal, pertengahan, sampai akhir. Haleluya, amin. Teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini dan selama berlangsung acara ini Anda bisa memberikan saran dan komentar
di ruang komentar yang ada ya. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, ya, Anda sudah ada di channel yang tepat, ya, di Kompak Siang YouTube channel ini. Ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan juga jangan lupa tekan bel notifikasi, ya, sehingga Anda akan diberitahu oleh YouTube channel ini jika dan Anda adalah orang pertama, ya, yang mendapat pemberitahuan jika ada konten baru dari kami. Terima kasih Pak Iwan. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Izinkan saya share ya satu firman Tuhan ya untuk Pak Iwan ya. Ya, hari ini firman-Nya yang saya dapatkan ya di ya apa yang tadi ya masih berkutat ya di apa tadi bilang ya. Matius 5 ayat 6 ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Sekarang kalau kita nggak lapar dan haus ya akan kebenaran, nggak mungkin kita di sini. Mungkin kita ada di mall atau di mana lah ya, atau mungkin tidur siang. Karena kita semua lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ada di sini ya. Ya bersyukur ya. Memang kita adalah gerejanya. Ya, karena gereja Tuhan yang sejati adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang haus akan apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Ya, lapar akan kebenaran akan menjadikan kita penuh dengan apa? Keberanian. Coba perhatikan Pak Chandra Kirana, kemana-mana seluruh Indonesia dia pergi sana untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis yang mengganggu orang-orang. Ini Pak Chandra ini, dialah oknumnya ini. Kalau nggak lapar kebenaran, ngapain dia pergi sana jauh-jauh? Di rumah aja lah. Ya, di sinilah. Ya. Amin. Haleluya. Bersyukur ya, Amin. Pak Chandra Kirana ini bisa pernah isi podcast. Hari ini baru Kita sempat. akan berikan sesi yang kedua. Oke, nggak berlama-lama. Silakan Pak Iwan perkenalkan secara singkat keluarga ya, berasal dari mana ya. Ya, kita bisa kenal semua karena banyak yang belum kenal sama Pak Iwan. Oke, silakan saya beri layar ya, Pak Iwan ya. Saya beri layar dulu. Oke, silakan. Salam, selamat siang semua. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan pada hari ini, di mana saya dapat kesempatan untuk memberikan kesaksian. Di antaranya yang hadir di sini, Pak Chandra, nih kita biasa kumpul di PSBB ini. PSBB Ya, Ministry. kalau nggak salah juga Pendeta Samuel Iswayudi kalau nggak salah juga suka di PSBB apa enggak? Kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ingat gitu ya. Baik, saya akan memulai memberikan kesaksian ini. Perkenalkan diri saya Iwan Sukmawan, jomblo. Istri saya sudah 10 tahun, sudah dipanggil Tuhan, anak 2, umur saya 71,5 tahun, anak 2 perempuan, dua-duanya sudah bekerja dan belum berumah tangga, dua-duanya sudah bekerja. Ya, jadi saya tinggal di rumah ini masih satu rumah dengan adik-adik. Ya, saya akan memulai untuk kesaksian ini. Dimulai dalam perjalanan hidup saya. Saya berawal dari orang yang terlahir bukan dari keluarga Kristen. Asli saya Jakarta, Asnawi asli Cina Betawi, kalau kayak Bimo bilang, asli Cina Betawi ya. Jadi dalam kehidupan saya dulu, memang saya bukan dari keluarga Kristen. Orang tua saya itu percaya, dibilang agama Budanya Buddha begitu aja, nggak pernah dapat pendidikan masalah agama, pokoknya nggak pernah ada aja. Nggak pernah kita kenal sama begitu. Terus juga mama saya itu masih keturunan dari saudara seberang ya, orang orang tua yang leluhur itu masih orang Islam gitu.
Jadi kehidupan saya pada waktu itu saya percaya sama Tuhan, tapi saya tidak pernah mengalami yang namanya pendidikan agama, umpamanya di Kristen sekolah minggu kayak begitu ya. Pokoknya itu tidak ada sama sekali gitu. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Nah, kehidupan saya pada waktu itu lebih cenderung saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, tapi yang saya lakukan itu adalah mengikuti kebiasaan orang tua dari mama saya. Karena mama saya ini saudaranya itu masih campuran gitu ya. Jadi saya melakukan puasa Senin Kemis dengan baca Bismillah, padahal saya bukan orang Islam. Jadi bacanya ibaratnya kayak pemakai lah ya. Wah, supaya gua ada cewek-cewek ini kalau ngelihat saya pokoknya udah ngiler aja kalau ngelihat saya. Kira-kira kayak begitu. Nah, itu yang saya jalankan tuh kayak begitu tuh. Nah, jadi itu kan bukan ajaran agama, itu kan pemakai ya kayak begitu ya. Nah, tidak ada ajaran agama sama sekali. Setelah itu beranjak sudah dewasa ceritanya dia udah dewasa. Saya pernah mengalami kegagalan berumah tangga. Istri saya pada waktu yang pertama itu Katolik. Saya juga pada waktu lagi perkawinan itu hanya menjalankan arti kata mengikuti persyaratannya secara Katolik begini saya ikutin, tapi saya ikut ke gereja. Saya masih berpegangan kepada kebiasaan saya dengan puasa Senin Kamis, lebih daripada itu dengan baca Bismillah kayak begitu. Nah, itu akhirnya ada ketidakcocokan, saya pisah, lalu saya mendapatkan lagi pengganti yang baru saya dapat anak 2 perempuan. Nah, di situ anak saya yang pertama itu lahir tahun 1997 yang pertama. Nah, yang kedua itu tahun 2000. Nah, pada waktu lagi anak saya sudah mulai dewasa, tunggu dulu. Saya dulu bekerja di bidang konstruksi ya. Dulu saya bidang konstruksi, saya bangun-bangun depot Pertamina kayak tangki-tangki yang seperti di Pelumpang yang di Priuk yang gede-gede itu saya ngerti. Saya keliling Indonesia bangun-bangun depot Pertamina, bangun tangki, pokoknya bangun depot Pertamina dari tanah yang kosong sampai yang jadi, sampai kita ngajarin karyawan-karyawan yang baru bagaimana cara mengoperatnya semuanya itu. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu ya. Jadi saya udah hampir beberapa provinsi di Indonesia saya keliling-keliling terus. Memang Ya, cari Pak makannya Iwan, kayak begitu gitu. Pak Iwan, mohon maaf ya, ini karena waktunya nggak banyak ini. Ya, oke Jadi, itu selalu ya. ceritakan Oke. bagaimana Pak Iwan bisa mengenal Yesus Ya, sebagai oke. Tuhan dan Saya, Juru saya, Selamat. saya nyambung, saya nyambung. Ya, Lalu tahun 2003, tahun 2003 itu istri saya mengajak saya untuk ke gereja. oke. Karena anak saya itu sudah mulai sekolah di Katolik. Akhirnya saya ikut ke gereja, saya ke gereja di GPIB. Nah, akhirnya saya ke gereja ke GPIB. Saya itu lagi itu mengadakan apa itu namanya ya, pelajar sekolah Alkitab itu apa namanya, tiba-tiba saya ngeblank ini. Saya ikutin terus. Nah, pada waktu lagi itu saya terima CD, katekisasi betul, katekisasi. Saya mau ngomong katekisasi kok lupa gitu. Ikut katekisasi. Terus tahun 2003 itu saya terima CD. Pada saat terima CD, saya masuk ke gereja. Hati saya berkata, oh ini rumah Tuhan ya. Dalam hati saya, gue sekarang udah punya Tuhan ya. Oh begini rumah Tuhan ya. Saya masuk ke gereja itu terus terima CD. Pada saat terima CD, saya itu terima Alkitab. Di situ saya itu nangis terus. Hati saya seperti diiris-iris. Saya nggak tahu itu kenapa bisa nangis kayak begitu. Itu gereja penuh. Sedangkan yang terima CD juga cukup banyak ya. Terus saya berperang nih antara roh dan batin. Saya bilang, udah jangan nangis terus. Banyak orang malu nih antara roh dan dagingnya. Terus saya nangis terus sampai ke depan salaman sama pendeta sama penetua majelis semuanya saya nangis. Waduh dalam hati saya nggak ngerti itu. Pak Iwan? Ya? Kelas berapa? SMP? Bagaimana? SD kan? Enggak. Saya terima Tuhan Yesus sudah setengah abad. Saya umur 50. Oh, bukan, maksudnya waktu nangis di gereja itu umur berapa? Iya, umur 50 pada waktu saya terima CD itu. Pada umur terima CD, saya terima terima Alkitab. 50 tahun nangis CD. Gereja. Wow. Keren. Nangis saya itu seperti air mata saya itu enggak terbendung. Saya udah bilang, udah jangan berhenti. Ini antara roh dan daging jadi berperang ya. Tapi air mata saya keluar terus sampai sapu tangan saya itu basah semua tuh. Itu pertama sekali Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Saya tidak mengerti bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pada waktu itu saya masih belum mengerti bahwa itu Roh Kudus ya. Setelah itu
biasa ke gereja seperti biasa-biasa aja. Lalu proyek itu dimulai, lalu saya ada pindah perusahaan itu membangun water treatment di Samarinda. Samarinda, saya ke gereja seperti biasa aja. Ke Samarinda udah nggak pernah ke gereja lagi. Tapi setiap malam setelah saya pulang dari urusan proyek begitu, saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab sembarang aja, random. Suka-suka gua lah ibaratnya ya, buka. Nah, satu saat begitu, udah gitu, saya baca, pas saya buka, ada desakan hati. Ada desakan hati, dia bilang, buka terus, buka terus, buka terus. Dalam hati saya buka. Ini saya bilang, saya udah baca, ini saya udah baca. Tapi desakan hati itu kuat sekali. Baca, buka terus, buka terus. Apalagi yang dibuka ini saya udah baca. Sampai ke halaman yang pertama, Pak Andre. Saya bilang, loh ini udah nggak ada apa-apanya. Tapi desakan hati kuat sekali tuh. Masih buka terus. Saya buka ini udah halaman putih di gereja. Udah nggak ada, di Alkitab udah nggak ada apa-apanya kan di gereja itu. Apa di Alkitab itu kan. Seperti begini ya. Ini kan udah nggak ada apa-apa lagi kan. Tapi setelah itu saya lihat, saya buka lagi, tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri, buka halaman selanjutnya. Saya lihat di situ, tanggal 24 Agustus 2004. Berarti dalam hati saya, gue besok 1 tahun ya terima CD ya. Dalam hati saya tuh, dalam hati saya. Agustus, oke. Oh, 2004 itu. 24 Agustus. Pada saat itu tanggal 23 Agustus tuh Pak Andre. Besoknya tanggal 24 kan. Baru saya ingat, besok saya terima CD 1 tahun. Di situ Roh Kudus sudah bekerja dalam diri saya ya. Tangan saya itu bergerak sendiri. Ada perintah buka ke depan. Saya nggak tahu maksudnya ke depan apa. Tahu-taunya saya diingatkan besok saya itu tanggal 24 Agustus saya terima CD udah 1 tahun. 2 kali Roh Kudus bekerja di dalam diri saya yang tanpa saya sadari begitu ya. Setelah itu udah lama-lama kemudian seperti biasa-biasa saja. Terus tahun 2013 saya putus hubungan kerja, saya tidak kerja lagi. Sampai saat ini saya juga nggak kerja. 2014 istri saya meninggal, terus udah gitu saya ngurusin anak-anak, jemput antar sekolah segala dan lain sebagainya. Nah, oke, sebentar Pak Iwan. Apa komentar dari orang tua atau saudara-saudara Pak Iwan? Enggak. Itu beda. Sebelumnya, maaf saya potong. Adik-adik saya sebelumnya itu udah pada ke gereja, Pak. Udah ke gereja, dia Katolik, Pak. Semuanya udah pada ke gereja. Sampai anak saya pun udah diambil sama adik-adik saya, diajak ke gereja ke Katolik. Saya sendiri Protestan gitu di GPIB gitu. Gitu. Wow, menarik. Nah, udah setelah itu. Jadi saya nggak melarang anak saya ke Katolik, nggak apa daripada saya pada waktu itu nggak jelas saya kan, ya kan, baca Bismillah, baca ini baca itu, bukan orang Islam, cerita kayak begitu. 2014 istri saya meninggal. Setelah itu udah saya ngurusin anak-anak, dimulailah cerita ini 2017. Pada waktu lagi itu saya ke 2013 itu saya kena asam lambung, pandai. Ya, Bapak Ibu semua. Saya itu kena asam lambung, sakit GERD saya hampir liwat saya sakit GERD. Nah lalu cukup lama itu, pokoknya saya menderita sekali kena sakit mah itu. Lalu di tahun 2017 itu tanggal 6 Juli saya di depan rumah, sekarang saya kayaknya ada di depan rumah ini di ruangan tamu ya. Saya itu sendiri. Saya dulu pada waktu lagi itu kita pegang HP Nokia yang jadul ya, yang kotak kecil gitu ya, yang jadul. Itu ada di kalendernya itu di bol. Di bol itu saya nggak tahu di bol nih apa ini. Padahal saya yang bikin itu saya nggak tahu itu apa nih. Apa perpanjang STNK motor, apa ulang tahun siapa atau siapa saya nggak tahu dah. Saya lupa gitu ya. Terus saya buka, cek pamit dari PT Watt 4 tahun. Berarti saya udah nggak kerja di perusahaan udah 4 tahun. Padahal saya yang bikin. Tapi saya lupa. Ya udah dong. Kalau udah saya baca begitu, udah pamit itu ya udah mau bilang apa. Nah, dimulailah. Tiba-tiba ada suara di dalam dada saya. Dia berkata, berpuasalah. Dalam hati saya ini nggak ada orang, nggak ada apa. Nih suaranya audible nih. Suaranya menggema begitu pulen. Lembut suaranya, penuh dengan kedamaian.
berpuasa dalam hati. Nah, mulai perang nih antara roti sama daging. Saya bilang saya nggak mungkin puasa. Saya kemarin lagi sakit mah, sakit segat. Dia bilang cobalah. Aduh, coba-coba lagi. Kalau kenapa-napa ini gimana ini? Udah pengangguran, udah nggak punya duit, ya nggak mau ke rumah sakit, bagaimana nih nggak ada duit nih, ya nggak. Terus dia bilang nggak mungkin saya puasa. Saya bilang saya nggak ini. Dia bilang cobalah dulu kuat. Terus saya ingat-ingat, iya dulu kuat. Itu 30 tahun yang lalu pada waktu lagi di ujung pandang saya masih suka puasa. Tapi puasa saya pada saat itu masih baca Sebentar, Pak bismillah. Iwan. Sebentar, ada Pak Charles itu angkat tangan. Ada yang mau disampaikan ya? Boleh buka kamera. Eh, ya, selamat siang. Saya tidak bisa buka kamera karena lagi sambil kerja. Oh, sampai oke. Apa yang mau disampaikan ke Pak Saya Iwan? ingin bertanya ke Pak Iwan aja Oke. tentang pernikahan ya. Ya, apakah pernikahan Pak Iwan dengan istri yang pertama, apakah direstui orang tua dan apakah ada Pasti pemberkatan Pak, di itu gereja? resmi Pak, itu resmi Pak, itu pasti Pak. Saya kan katanya tadi udah bilang, saya ngikutin peraturan dari Katolik, persyaratan apa itu saya ikutin semua Pak, gitu. Jadi udah diberkati di gereja itu pada waktu itu. Oke, terima kasih Pak. Itu pertanyaan saya. Makasih. Iya, Oke, oke. lanjut Pak Iwan. Oke ya, saya lanjut ya. Oke. Nah, setelah itu saya bilang saya nggak mungkin puasa. Dia bilang cobalah, dia bilang dulu kuat. Saya ingat-ingat waktu di ujung pandang saya masih puasa tadi ya saya bilang ya. Lalu saya pikir-pikir gini ya, ini nggak ada suara, ada suara nggak ada orang. Dalam hati saya ini, Tuhan baik ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dalam hati saya nih ya. Oke, saya bilang, oke, besok puasa. Itu hari Rebo itu Pak Andre. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu terjadi tanggal 6 Juli itu 2017 itu hari Rebo. Lalu besoknya hari Kamisnya saya puasa. Seperti biasa, Roh Kudus tidak mengatakan puasa hari ini tidak. Pokoknya dia udah tahu ya kehidupan saya seperti apa dulu gitu kan. Saya biasa puasa Senin Kamis gitu. Besok saya puasa. Dalam hati saya ini saya puasa nih Pak Andre besok nih udah seperti kayak orang dihukum. Karena saya nggak pernah berpuasa udah sekian lama dalam keadaan sakit GERD kan ya kan. Seolah-olah saya disuruh jalan jauh membawa beban berat. Suruh mikul beras 1 karung ibaratnya suruh jalan jauh gitu kan. Seolah-olah seperti itu kan. Nah, tapi sebelumnya itu saya baca Alkitab, saya hafalin firman-firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang penuh dengan kuasa saya apalin terus. Jadi pada saat puasa itu saya menyatu dengan firman, sedikit-sedikit saya baca firman-firman itu gitu. Nah, setelah itu puji Tuhan hari Kamis itu saya bisa sampai maghrib itu saya kuat. Dalam hati saya, puji Tuhan, gua kuat ya sampai sore ini ya. Dalam hati saya gitu. Lalu kan nunggu hari Senin lagi kan, karena kebiasaan saya itu Senin Senin lagi nih puasa. Dalam hati saya, waduh besok hari Senin puasa lagi nih. Seolah-olah saya kan dihukum kan, seolah-olah gitu kan. Waduh hari Senin ini puasa lagi nih. Seolah-olah kan saya dipaksa kan. Tapi kalau saya baca kita di Alkitab di Matius 5:41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil, ya kan? Udah saya jalanin terus. Senin Kamis terus. Setelah ada tiga kali atau 4 kali Senin, 4 kali Kamis, 4 kali Senin, saya udah terbiasa dengan habitat saya. Oh begini puasa. Jadinya setelah itu walaupun kondisi saya tidak enak, saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan. Yang penting gua jangan sampai batal. Tetap saya puasa. Saya menyatu dengan firman Tuhan. Nah gitu. Lalu setelah hari mencapai Kamis, 5 Kamis dan 5 Senin saya puasa gitu. Setiap pagi saya nganterin adik saya kerja. Adik saya kerja, dia bilang, "Kok ntar kalau pulang jangan langsung pulang dulu ya. Si Ko Teguh lagi sakit di atas." Dia bilang. Oke, saya bilang. Udah saya parkir mobil, saya naik ke atas, adik ipar saya itu lagi dalam keadaan tidur, saya pegang tangannya itu panas. Pokoknya itu panas gitu, terus keras gitu. Ya udah kan, udah saya diam, saya duduk di jendela, tiba-tiba dia keluar dari kamar, dia mau kencing, dia jalannya tuh udah kayak kelomang pelan-pelan, terus dia kencing terus itu kencing di celana lah. Waduh, pokoknya udah keluar terus. Cerita singkatnya itu masuk ke kamar mandi, saya udah cebokin segala apa. Ini cepat singkat-singkat aja ya. Terus kembalikan lagi ke tempat tidur,
nggak sampai ke tempat tidur, dia udah nggak tahan. Dia udah jatuh di ujung tempat tidur, dia udah ngedeprok aja. Cuma pakai kaos aja. Kan celananya saya udah keluarin kan, dia karena udah kencing kan di celana, kan saya udah cabokin. Lalu dia ngedeprok di situ, saya foto, saya bilang sama adik saya bilang, lu pulanglah nih, keadaannya udah begini nih, kalau ada apa-apa jangan salahin saya. Udah gitu, saya bilang, ayo naik ke tempat tidur, naikin ke tempat tidur. Sampai Pak Andre itu cuma sampai ke tempat tidur, cuma separuh. Jadi palanya cuma separuh tempat tidur, kakinya itu ditekuk ya, dia meringkel. Meringkel itu, terus saya foto lagi sama adik saya, nih keadaannya udah kayak begini lu ya. Kalau ada apa-apa lu jangan salahin gua, saya bilang gitu. Saya selimutin Bapak Ibu tuh ya, saya selimutin adik ipar saya, dia nggak pakai celana dalam, saya selimutin. Terus saya pegang badannya kaku nih, kayu gitu, terus panas. Terus dia tiba-tiba dia bersuara, suaranya rintih gitu. Dia bilang, kok saya bisa sembuh nggak ya? Bapak Ibu coba mau jawab apa coba? Mau jawab apa? Saya bukan suster, saya bukan perawat, saya bukan dokter, saya bukan sensei, saya bukan tabib, ya kan? Saya mau jawab apa? Saya tiba-tiba mulut saya keluar. Bisa bawalah dalam doa, saya bilang gitu kan. Bisa bawa dalam doa. Tiba-tiba Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suara itu datang lagi di dada saya sini. Dia bilang, berdoalah. Dalam hati saya mati, gue suruh berdoa macam apa ini? Jadi orang Kristen abal-abal ini ya, enggak. Suruh berdoa apa? Untungnya pada waktu lagi itu ayat-ayat yang penuh kuasa dari Tuhan Yesus, itu saya udah apalin. Saya bilang, oke, ayo kok kita berdoa, saya bilang. Saya baca itu, doa. Jadi karena di apartemen saya bacanya, jadi doanya itu kayak doa profetik, setengah teriak saya berdoanya. Saya bilang, ayo, dalam nama Tuhan Yesus, itu Matius 9:22. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah hatimu, hai Teguh Wijaya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, amin. Itu matanya yang udah segaris, yang udah tiba-tiba dia berbalik, Pak. Tiba-tiba dia berbalik. Dalam hati saya, lu bisa berbalik. Terus matanya terbuka. Kenapa? Saya pegel, dia bilang, saya pegel begini. Ayo, betulin posisinya. Ayo kita doa lagi seperti tadi. Sambil diangkat badannya, saya bilang, sambil tekan ya kakinya ya, betulin sampai ke bantal pala gitu kan. Saya doa lagi, dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah hatimu, hai Teguh Wijaya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9:22 itu ya. Gitu udah diselimutin segala apa cerita singkatnya. Keponakan saya datang ngurusin kasih makan dan lain sebagainya. Saya duduk di jendela, saya di situ berdoa, Pak Andre. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa di situ. Saya bilang, Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kesaksian dalam hidup saya. Begitu nyata firman-Mu, begitu hidup firman-Mu, begitu besar kuasa-Mu. Saya tidak akan lupa peristiwa ini. Saya tangis tuh, Pak Andre. Saya nangis. Pokoknya mata saya tuh kayaknya ngucur, kayak keran dibuka gitu. Saking apanya, saking terharunya. Terharunya. Karena apa? Firman cuma segitu aja bisa menyembuhkan orang yang udah lagi sekarat kayak gitu loh, Pak Andre. Itu yang saya bikin ini. Waduh, saya nangis terus tuh. Setiap saya memberikan kesaksian, menceritakan ini dulu saya nangis. Sekarang mah enggak, saya udah kuat. Saya udah kuat. Dulu saya kalau menceritakan begini, saya nangis, Bu Rita. Saya memberikan cerita begini, saya pasti nangis. Hati saya. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan, karena begitu besar kuasanya, karena begitu nyata firman-Nya kan. Itu udah setelah itu terus 1 bulan setengah kemudian, 2 bulan kemudian, adik ipar saya ini dibawa, adik saya ini kawin sama duda yang sudah punya anak. Anaknya sudah besar-besar gitu ya, bahkan udah punya cucu. Dibawa ke Sidoarjo. Lalu 1 bulan setengah kemudian, 2 bulan kemudian itu sakit lagi. Dia masuk rumah sakit di Surabaya. Nah, rumah sakit di Surabaya, saya diajak sama adik saya. Ikut yuk ke Surabaya, dia bilang, temen saya si Eko Teguh masuk rumah sakit lagi, dia bilang gitu. Oke, saya berangkat naik pesawat, itu udah siang sampai sore, sampai Surabaya udah sore. Masuk hotelnya, aduh ilah, kayak orang uji nyali. Hotelnya besar, tapi penghuninya sedikit, suasananya kayaknya seram gitu loh ya. Kayaknya, aduh, serem amat nih hotel bawaannya gitu ya. Itu udah cuci muka segala. Chandra Kirana nih.
perlu datang nih. jalan ke rumah sakit. Cerita singkatnya, adik saya itu nemenin suaminya di rumah sakit. Saya pulang sendiri ke hotel. Saya pulang sendiri ke hotel. Saya mandi koboi dah. Udah cuci muka, sikat gigi segala apa udah. Tapi suasananya Bapak Ibu di hotel itu mencekam sekali. Mencekam betul-betul. Saya udah sikat gigi segala apa. Pak Chandra Kirana catat itu hotel mana itu? Begitu udah kan. Udah gitu ada perasaan saya nggak enak nih. Kayaknya serem amat gitu ya. Padahal pada waktu lagi masih remaja-remaja dulu, masih muda, saya pernah tidur di makam leluhur saya ya, di kuburan umum. Saya nggak takut loh. Pohonnya besar-besar. Tapi ini di dalam hotel suasananya kayaknya mencekam gitu loh. Saya buka TV, Pak Andre, barangkali ada bola, barangkali ada tinju, barangkali ada balap motor, balap mobil, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak suka sinetron. Dengan harapan supaya saya bisa tertidur, gitu kan. Mata saya lelah, dia tertidur. Tetapi satu pun tidak ada. Kamar itu yang namanya pakai AC, suasana AC itu tidak terasa. Bukan soal itunya, tapi rasa takutnya itu makin mencekam dalam hati saya. Udah saya bawa tidur, hampir kalah saya. Saya hampir keluar dari kamar hotel itu, dalam hati saya, udah gue keluar lah, yang penting gue mau tidur di lobby, yang penting ada office boy lah, yang penting ada temen lah, ada orang gitu lah, daripada saya sendiri di kamar. Saya hampir kalah loh Pak. Saya hampir keluar dari kamar itu. Terus saya pertahankan, saya terus tidur, aduh kayaknya gue nggak bisa tidur nih, kayaknya takut amat gitu, serem amat gitu ya. Itu udah, saya lihat di HP, jam 00 lewat udah 4 menit Pak. Udah 4 menit. Waduh, dalam hati saya besok nih ke rumah sakit nih, ngantuk nih kalau nggak bisa tidur kayak begini nih, ya kan? Tapi saya keluar dari selimut Ibu Rita, saya keluar dari selimut, saya duduk, saya doa. Matius 4:10. Saya tarik nafas dalam nama Tuhan Yesus. Nyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Haleluya, amin. Betul, saya tarik nafas lagi, saya doa beberapa kali lagi, saya lepas lagi, amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suasana kegelapan itu, ibarat kamar itu mati lampu, tiba-tiba jadi terang gitu loh. Wah, dalam hati saya, kuasa gelap itu langsung hilang gitu. Dalam hati, hebat juga nih ya. Firman Tuhan kayak begini. Di situ saya mau nangis lagi Bapak Ibu. Karena begitu besar kuasanya ya, begitu nyata firmannya begitu ya. Saya mau nangis lagi, aduh Tuhan begitu nyata firman-Mu, begitu kuasa, begitu besar kuasa-Mu. Terpujilah Engkau, aduh. Di situ saya makin kuat dengan firman Tuhan itu. Nah itu udah kan, udah gitu udah. Terus itu udah keberapa kali tuh. Saya merasakan kuasa daripada firman Tuhan, kuasa dari Roh Kudus ya, udah 4 kali kalau nggak salah tuh. Hitungin sendiri dari yang pada dengerin tadi. Sebentar ya, sebentar. Ya. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Ya, jadi kita terbatas waktu. Pak Iwan sudah mengalami 15 menit lagi, ya? 15 menit lagi kayak yang cukup lah. Saya singkat-singkat aja. Jadi, Pak Iwan kan sudah mengalami Kristus lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara ya kepada Pak Iwan secara audible. Berarti makin on fire lah. Dan pasti nggak mungkin kalau Pak Iwan terima sesuatu yang begitu betul-betul mengubah hidup Pak Iwan. Pasti dong kepingin menceritakan pada orang lain yang belum kenal siapa Yesus. Iya, tapi kalau waktu tinggal 15 menit jangan dipotong dulu. Bagaimana pengalaman Pak Iwan? Nah, bercerita kepada orang yang belum kenal. Silakan. Gak apa-apa. Makanya saya ingin lanjutkan nih ya kan. Setelah itu. Karena saya harus potong Pak. Saya harus potong karena waktunya nggak cukup Pak. Karena tinggal 15 menit. Belum lagi teman-teman akan bertanya. Ya saya pokoknya 15 menit saya akan ini kan apa namanya? Saya usahakan selesai katanya. Kejadian-kejadian yang spektakuler dalam diri saya ya, yang Roh Kudus dalam menjamah. Lalu di bulan Desember itu, tanggal 29 Desember itu hari Jumat. Tanggal 28 gini ya, saya potong dulu ya. Saya ketika diperintahkan puasa oleh Roh Kudus, sampai saat ini saya udah puasa 7 tahun 2 bulan, Senin Kemis, dan saya udah puasa Esther udah 3 kali. Dan saya baca Alkitab udah 9 kali, 250 ayat saya hafal di luar kepala. Setiap saya puasa, makanan saya itu adalah firman.
Jadi pada saat kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani saya kosong, saya isi kebutuhan rohani saya dengan firman itu. Ya, Pak Chandra ada ya, udah sering ya dengar kesaksian saya di PSBB. Pak Chandra udah sering dengar kesaksian kita. Kita itu udah kayak hopeng tuh di PSBB semuanya gitu udah pada tahu. Gitu. Nah, di situ saya ceritakan sampai saat ini saya sudah 7 tahun lebih, 7 tahun 2 bulan puasa Senin Kamis. Ada yang bolong sih sedikit-sedikit ya. Saya baca Alkitab udah 9 kali. Dan ketujuh kali saya baca Alkitab, selesai 17 hari pun saya puasa setiap hari. Gitu. Nah, terus waktu lagi bulan Desember ini, bulan Desember itu tanggal 28 Desember itu hari Kamis. Saya puasa terus hari Jumatnya itu masih ada makanan itu buah-buah. Saya makan. Sakit saya di sini, sakit kambuh saya nih. Dia punya mas saya kambuh. Lalu udah sore-sore saya sakit. Saya tiduran sama anak saya di spring bed itu sambil bercanda-bercanda. Kira-kira jam 5 lewat 17 menit, ada suara lagi Pak Andre. Bapak Ibu, ada suara lagi. Dia bilang, suaranya cuma pendek, dia nggak ngomong nggak panjang-panjang. Pokoknya ngomongnya pendek lah. Dia bilang, mandilah. Saya lihat jam 5 lewat 17 menit, jam 5 sore ya 17 menit. Ya udah saya mandi. Saya udah mandi. Begitu saya udah ganti pakaian kan. Disuruh mandi, ya udah dong saya mandi aja ya kan. Saya ganti pakaian. Udah saya kembali lagi ke spring bed, bercanda lagi sama anak saya. Saya ambil HP. Tiba-tiba saya lihat ada panggilan tidak terjawab. Ini dari penetua di gereja. Saya telepon dia. Pak Kris, tadi telepon saya. Enggak, Pak Iwan saya enggak telepon. Ada kok ini telepon panggilan tidak terjawab, Pak Kris. Pak Iwan kok enggak datang? Pak Kris di mana nih? Pak Kris kok suaranya tiba-tiba putus itu HP-nya. Teleponnya putus. Saya sambung lagi. Ya Pak Iwan, saya tadi nggak telepon Pak Iwan. Iya Pak Kris. Tapi sekarang Pak Kris ada di mana? Kok suaranya berisik? Kok Pak Iwan nggak datang? Jadi berebut nih saya nih sama dia nih berebut. Pak Kris ada di mana? Asumsi saya Pak Kris itu ada di rumah sakit. Padahal Pak Kris ingin berkasih tahu Pak Iwan kenapa nggak datang? Hari ini kan kita kan pesta Natal di gereja. Hah? Saya bilang, hah hari ini ya? Saya kaget. Langsung saya bangun. Saya ganti pakaian. Anak saya kaget. Pak, ada apa Pak? Dia bilang, ada apa? Hari ini pesta Natal. Di gereja Papa lupa. Itu Roh Kudus kasih tahu Papa. Papa cuma disuruh mandi aja. 3 kali 2017 Roh Kudus berkata dalam diri saya. Sampai saat ini saya minta Roh Kudus untuk berkata dalam diri saya. Dia tidak pernah datang. Dia kalau mau datang dia suka-suka. Bu Rita kalau dia mau datang dia suka-suka. Dia kalau mau lagi begini dia mau ngomong aja nih. Bener ada suara gitu, menggema. Suaranya bulat, begitu damai suaranya. Jadi nggak bisa Roh Kudus kita minta, Roh Kudus datang doang, kita ngobrol yuk, cerita apa kek, nggak ada itu. Dia datang ngomongnya singkat aja, set gitu udah, nggak panjang lebar gini gitu, nggak. Ah udah gitu udah. Lalu di bulan Mei 2018 itu saya ada desakan lagi itu, dan desakan saya seolah-olah disuruh memberikan kesaksian. Kan saya kan di gereja saya kan nggak pernah ada satu interaksi memberikan kesaksian kayak begitu. Saya di situ tertekan lagi Pak Andre. Ini ada desakan saya untuk memberikan kesaksian. Aduh, saya bilang bagaimana caranya nih ya? Di gereja saya itu nggak pernah ada kesaksian kayak begitu. Cerita singkatnya, terus pada lagi ibadah keluarga, Pak Pendeta itu setelah dia mulai doa, terus dia berkata, Bapak Ibu, adakah rencana Tuhan terhadap diri kita? Dia bilang gitu. Udah nggak ada yang jawab nih. Lalu dia berkata lagi, bagaimana Bapak Ibu, adakah rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya tanya dong, Pak boleh dijawab nih, saya bilang gitu. Karena kan kita nggak pernah ada interaksi kan, boleh dijawab, saya bilang, oh boleh. Di situ saya memberikan kesaksian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan kesaksian. Semua pada kaget kesaksian saya itu. Seperti tadi saya katakan kayak begitu. Karena apa? Karena tidak pernah ada satu interaksi atau kesaksian kayak begitu. Sampai satu yang penetua itu dia bilang gini Pak Iwan memberikan kesaksian, saya kayaknya nggak ada apa-apanya sama Pak Iwan. Pak Kris jangan ngomong begitu, saya bilang saya kan memberikan kesaksian, saya kan kita saling berbagi dalam hal ini kebenaran firman loh, bukannya kita mau berbangga-bangga ya kan, gitu. Terus dulu juga saya juga nggak percaya. Saya dulu nggak percaya, singkat-singkatannya. Saya dulu nggak percaya itu bahwa firman itu adalah begitu nyata kuasanya, begitu besar kuasanya ya, begitu nyata, pokoknya begitu hebat dan spektakuler. Saya nggak anggap karena itu cuma bahasa Indonesia ya.
Tetapi setelah saya baca di Alkitab seberapa kali saya baca itu, Yeremia 23:29, bukan firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saya diam di situ, Pak Andre. Saya baca itu. Lalu di Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua mata, Tuhan. Ia amat dalam sampai menyesal ke jiwa dan dosa di seluruh. Ia sanggup bedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya diam lagi di situ tuh. Waktu ketika saya mengusir setan di hotel itu, di Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Waduh, saya itu diam gitu. Saya baca semua firman itu, aduh kayaknya luar biasa. Benar gitu ya firman ini ya. Disitulah terus saya ini. Terus yang terakhir ya, saya potong ya. Pada waktu lagi tahun 2022, 22 apa 23, 22 gitu ya, bulan November. Saya itu saya mengajarkan membuat media tanam di rest area KM72 Sadang. Pak Chandra Kirana ini udah pernah tahu dan ya Pak Jimmy Leo ya, kita sama Bu Eva kan sering ke sono di kita ya. Nah, pada waktu itu udah berhasil di sono jalan. Pada saat-saat tanggal-tanggal itu saya datang ke sono pagi, pokoknya dari pagi itu udah kenyang lah makanan, semua disediain makanan. Sorenya itu masih ada sisa pop mie 2 bungkus, Pandre. Saya bilang sama teman saya, ini masih ada pop mie 2 bungkus, saya bilang. Saya 2 bungkus. Yuk, seorang satu. Kita buka dong, pop mie itu buka, masukin bumbunya. Dia bilang, Om Iwan dispensernya air panasnya rusak. Dia bilang, ya gimana sih? Udah pindah aja, saya bilang di sebelah sana. Enggak. Dia bilang, saya ada colokan yang buat dicolokin pakai listrik. Dia bilang panci. Oh ya udahlah. Udah dia urusin tuh. Dia kan kita masak air kan cuma sedikit buat pop mie kan. Udah gitu kita ngobrol-ngobrol begitu. Terus teman saya bilang nih, Edi ini, Om, itu airnya udah matang kali. Oh iya ya, kasihkan ngobrol. Bukannya udah matang, Borita, itu air tuh udah joget, udah mendidih, udah ngegolak-golak. Ini udah ngegolak-golak. Wah, saya angkat udah. Saya buka. Saya ambil, saya tuang pop mie begini, tiba-tiba air itu dari panci itu tumpah. Kena di sini nih, ke tangan saya. Itu air mendidih loh ya, bukan air panas ya. Air mendidih. Ini Bu Inggit bisa dengar nih. Bu Inggit bisa dengar. Ada Bu Inggit. Bu Inggit kan ada nih. Baru kena air minyak panas ya. Ada Bu Inggit ya. Iya, itu Bu Inggit kena minyak panas. Ini air mendidih ya. Terus air mendidih begitu, rasanya untung itu panci nggak terlepas. Untung pop mie ini juga nggak terlepas ini. Kalau terlepas nggak ada yang dimakan nih pop mie ini. Saya tahan. Rasanya itu sakitnya, ngenteknya, ngilunya, panasnya itu. Tangan saya sini udah merah, matang merah. Saya ngerasain sakit tuh dari ujung pala itu, maaf ya, sampai ke dubur, sampai ke ujung kaki, ngentek semuanya. Waduh, yalah. Udah gitu udah saya taruh. Terus teman saya bilang, Om, awas, kena tangan. Apa lu? Tangan gue udah keguyur nih, saya bilang. Nih lu lihat tuh, gue udah matang, udah merah nih tangannya. Itu udah, saya tutup tuh pop mie. Pikiran saya, entar gue pulang gimana nih ya? Dari Sunter nih, itu kan kalau dari Sadang ke Sunter itu kan naik mobil kan. Saya dari Sunter ke rumah kan saya naik motor kan. Bagaimana nih ntar pulang nih? Udah dari kebun dibawain oleh-oleh lagi. 1 karung gede itu hasil dari kebun, jagung, terong, pepare, segala papaya, pisang. Saya udah pikir gitu, gimana nih ya? Udah, sambil nungguin pop mie ini matang, saya berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Di situ saya berdoa. Yeremia 17:14. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat, sebab engkaulah kepujianku. Sembuh nggak, Pandre? Burita, sembuh nggak? Ya. Tetap masih sakit. Tetapi makin singkatnya aja ya, tapi lama-lama ini sakit saya ini berkurang. Tangan saya gini udah nggak kaku. Dalam perjalanan itu dari Sadang sampai ke ini sambil ngobrol, terus main ngobrol. Dalam hati saya, tanganku udah nggak terlalu sakit nih ya. Udah nggak terlalu sakit nih ya tangan saya. Itu udah sampai ke Sunter, saya keluarin motor. Supir ini bilang, namanya Iwan juga. Pak Iwan bisa nggak bawa motor? Kayaknya bisa nih. Oh bisa. Nah udah begitu saya jalan pelan-pelan. Teman saya ini iringin nih, dia supir nih. Dia namanya Iwan juga. Semakin saya bisa bawa motor, semakin saya kenceng, Pak Andre. Supaya cepat-cepat sampai rumah kan. Jangan sampai di tengah jalan saat tangan saya ini sakit kan.
Itu Ya. udah sampai ke rumah, lalu saya bagi 2, saya bagi itu oleh-olehnya untuk Ibu Pendeta. Malam itu juga saya anterin, karena malam itu saya anterin, saya masih bisa bawa motor. Karena kalau besoknya saya nurun anak saya, pasti anak saya nggak mau. Pasti dia banyak alasan. Saya anterin. Punya alasan. Nah, itu udah terus tidur. Nah, ceritanya tidur, bangun pagi konsentrasi saya berdoa. Itu saya pegang dulu tangan saya kan. Tangan dalam hati saya ini bahasa saya, tangan gua nggak ada yang melentung ya. Saya pegang-pegang nggak ada yang melentung ya. Terus saya buka HP, saya center. Bener, nggak ada yang melentung. Satu pun nggak ada yang melentung. Air mendidih loh Pak Andre. Bapak Ibu yang terkasih semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang melentung. Itu air mendidih. Lalu saya tekan tangan saya begini. Saya tekan, nggak ngelotok ya. Harusnya kan kalau umpama itu kan ngelotok kan. Kulit itu kupas kan. Itu nggak ngelotok sama sekali. Makin nggak ngelotok, terus makin saya kencengin, ternyata nggak ngelotok. Di situ saya berdoa lagi, saya hampir mau nangis lagi. Tuhan terima kasih, begitu nyata firman-Mu, begitu hidup firman-Mu, begitu besar kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa ya Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa terus di situ. Begitu besar kuasa kasih Tuhan Yesus. Lalu di tempat-tempat yang lain ya mungkin Pak Chandra Kirana, saya juga sering memberikan kesaksian di PSBB, di tempat-tempat yang lain juga. Itu bukan kehendak saya Pak Andre, ya bukan kehendak saya, tapi saya diminta ya. Matius 10:16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah kesalahan, sebab itu janganlah kamu kecil dan tawar hati ya. Itu ya. Nah, itu berarti saya kan disuruh kan untuk memberitakan kebenaran firman itu ya kan. Ya. Di Kisah Rasul 18:9, jangan takut terus memberitakan firman dan jangan diam. 1 Korintus 9:16, karena jika aku memberikan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah kasihan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yakobus 1:22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, itu semuanya firman itu yang saya baca itu terjadi dalam hidup saya. Begitu besar kuasanya, begitu nyata firman-Nya, saya diminta memberikan kesaksian di chapter-chapter, bukan kehendak saya. Itu kehendak Tuhan. Begitu juga saya sekarang hadir di tempat Pak Andre ini, bukan kehendak saya. Tetapi Tuhanlah yang menuntun saya ke arah ini. Amin. Terima kasih, kiranya itu aja yang saya bisa berikan. Ini supaya singkat-singkat aja ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, mau tanya Pak Andre. Oke, siapa yang tanya ini? Saya Pak Andre. Oh, Pak Bambang, oke, monggo. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Siapa ini Pak Andre? Lupa aku. Pak Iwan. Ya, Pak Iwan. Banyak ya. Luar biasa perjalanan hidup Bapak itu. Tapi begini Pak, saya ini belum bisa apa istilahnya ya, mengambil dari banyak cerita itu. Mohon diberikan satu atau dua bahkan atau mungkin 3. Artinya dari cerita tadi itu Bapak dirangkum Pak. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Pak Iwan itu untuk kita, baik itu dalam pengalaman. Saya nyambung Pak. Yang Pak Bambang maksud saya nyambung Pak. Ya. Boleh saya komentarin Pak? Kesimpulan banyak ceritanya Pak, tapi intinya itu bisa dikonkretkan Pak, bisa dikonkretkan apa yang dari pengalaman Bapak yang bisa kita ambil begitu. Karena terlalu banyak cerita Bapak tadi itu hingga kan ya, namanya kesaksian Pak Bambang, namanya kesaksiannya kayak begitu lah. Ya, oke Pak Bambang. Betul. Silakan Pak Iwan, no problem. Yes, Oke, jadi kesimpulannya gini Pak Bambang ya. Saya di usia saya seperti ini, saya udah 71,5. Ketika Roh Kudus memberitakan saya untuk berpuasa, saya bersyukur. Saya dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika saya disuruh puasa, saya bukan puasa abal-abal, Pak. Sampai sekarang sudah 7 tahun 2 bulan, masih ada yang bolong-bolong dikit-dikit ya. Puasa Esther saya sudah 3 kali saya puasa. Saya menyatu dengan firman Tuhan. Jadi pada saat saya berpuasa dengan puasa lalu menyatukan firman Tuhan, saya mengisi kekosongan rohani saya yang sudah sekian tahun itu tidak pernah terisi oleh Tuhan itu. Seolah-olah saya itu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, Pak. Kalau saya umpamanya pada saat puasa menyatu dengan firman Tuhan seperti gadis-gadis bijaksana, gadis bodoh. Jangan sampai saya pada waktunya dipanggil sama Tuhan, jangan sampai pelita saya itu tidak nyala karena tidak ada minyaknya.
Jadi firman itu saya anggap adalah minyak untuk menerangi roh dan jiwa dan raga saya. Itu kesimpulan saya, Pak Bambang. Saya berterima kasih bahwa Tuhan kasih kesempatan saya di umur saya saat ini bukannya untuk saya berfoya-foya, untuk jalan ke sana, jalan ke sini, ya nggak punya duit juga, jalan sana, jalan sini juga pengangguran kok. Yang penting saya bisa memberikan diri kepada Tuhan. Itu kesempatan saya, terima kasih. Karena apa? Orang bersenang-senang pada sisa hidupnya, makan sono, jalan sini. 2 Korintus 11:30. Jika aku bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi saya bermegah atas kelemahan saya itu pada saat saya berpuasa kan saya kan lemah kan. Tapi saya bermegah di dalam firman, Pak, di dalam Tuhan, Pak. Itu Pak Bambang, kesimpulan saya. Bisa diterima atau tidak? Bagaimana Ibu Bapak yang lain bisa terima apa yang saya jelaskan tadi? Bisa, Pak. Saya tanya, Pak Iwan. Saya tanya, Pak Iwan, Pak Andre. Ya, silakan Pak. Ya, ini Pak Iwan sampai sekarang masih sering ya, Pak, mendengar suara Roh Kudus itu ya? Itu enggak, Pak. Tadi kan sudah bilang, Pak. Ya. Saya 2017 cuma 3 kali, Pak. 3 kali dia datang. Tadi kan sudah bilang. Ya. Roh Kudus itu nggak bisa diajak, Pak. Kayak seperti teman kita, ayo kita ngobrol, kita datang gitu, nggak bisa, Pak. Dia kalau mau datang suka-suka aja, Pak. Dalam keadaan bagaimanapun, kita lagi bagaimana, dia bersuara aja, Pak. Itu yang saya pernah alamin ya. Jadi nggak katanya panjang lebar gitu. Ada orang memberikan kesaksian Roh Kudus atau Tuhan berbicara tuh panjang lebar gitu. Saya enggak, dia cuma sepotong aja. Suruh puasa, berdoalah, mandilah, cuma gitu aja gitu loh. Nggak panjang-panjang. Itu suaranya. Gitu loh, Pak. Itu yang itu saya alamin sih, Pak. Suaranya audible, Pak ya, melalui telinga ya, suaranya itu atau langsung dalam hati? Di dada, Pak. Di dada, Pak. Oh, di dalam hati ya? Di dalam hati sini. Dia suaranya ngebas seperti kayak loudspeaker yang ngebas pulang sekali, lembut sekali suaranya. Ya, halus sekali. Tidak melalui telinga ya, Pak? Tidak melalui telinga ya? Di dada, Pak. Suaranya ada di dada sini, Pak. Oh, iya. Di hati. Ya, terima kasih. Bukan di telinga, enggak. Ya. Kan orang punya karunia kan beda-beda ya. Ada dengar dari telinga. Ya. Kalau saya di dada sini, Pak. Oh, iya. Saya juga nggak tahu. Mungkin seperti ada speaker di dalam dada saya sini. Iya. Ayo, bagaimana? Cukup jelas atau tidak? Saya memberikan keterangan ini. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, luar biasa. Sama-sama, Pak. Luar biasa, Pak. Ada yang mau bertanya? Saya ini Pak Andre. Kesaksiannya ini ngebut ini. Ya. Poin-poinnya aja udah. Oke, Mama Ita. Ya. Terima kasih Pak Iwan, saya sangat diberkati sekali karunia-Nya Pak Iwan, yaitu melalui Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu nggak setiap saat, nggak setiap hari, nggak itu ya suka-sukanya dia. Bagaimana konteksnya kita, permasalahan kita, beratnya hati kita yang sedang menghadapi masalah, itu dia kadang-kala datang. Singkat tapi jelas, ada di hati itu jelas sampai kita diam. Nah itu baru kita dapat. Kalau saya dapat seperti itu langsung saya catat. Enggak langsung saya diamkan, saya catat itu kayak gitu. Dan ya tidak semua orang ya, semua orang seperti itu ya. Namanya juga Roh Kudus. Dia dibilang sama Pak Iwan suka-sukanya ya iya. Bagaimana pas dekatnya kita, permasalahan kita, ya itu dia tuntun kita di situ. Ya saya terima kasih sekali Pak Iwan atas kesaksiannya. Sangat diberkati, sangat dan sangat ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Pak Andre. Pak Andre sama Ibu semua sekalian, saya lagi ingat ya, kalau mau dengar kesaksian saya itu ada di YouTube di Miracle TV. Saya ada 2 sesi, di situ lengkap dari A sampai Z, 2 sesi saya memberikan kesaksian. Di YouTube Miracle TV. Judulnya Iwan Sukmawan. Pertama itu dahsyat, kedua itu gempar. Itu di YouTube, buka aja Miracle TV, Iwan Sukmawan. Kalau mau denger ya. Kalau ini kan Miracle TV. Nanti yang muncul saya, Pak. Saya juga pernah di sana. Enggak, kalau sekarang kan memberikan kesaksian ini kan kayaknya Miracle TV. Nama saya di situ. Saya ada di situ juga. Iya. Nanti saya buka. Ya, oke. Ya, waktunya sudah nggak banyak ya. Saya kira Pak Iwan masih banyak. Nanti kita akan kasih sesi 2 ya. Nah, saya mau tanya terakhir ya. Tolong dijawab Pak ya. Pak Iwan ini mengalami Kristus, mengalami Roh Kudus yang dengan sangat luar biasa. Berarti rasanya enak.
Pernah nggak Pak Iwan selama mengikuti Yesus itu punya masalah yang rasanya Tuhan nggak jawab? Pernah nggak? Silakan. Pak, sekarang kan saya kan udah pengangguran, udah nggak kerja Pak, nggak ada Ya. beban Pak. Jadi waktu saya isi itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Itu aja Pak. Anak-anak saya udah pada gede-gede. Jadinya nggak ada satu persoalan yang begitu membebani saya. Gitu loh Pak. Saya harus membiayai anak saya sekolah atau bagaimana, itu udah nggak lagi Pak. Ya, Bahkan saya sekarang dikasih saku sama anak-anak saya secukupnya aja. Kasih duit Papa jangan banyak-banyak, secukupnya aja, seperlunya aja, isiin pulsa udah. Ya, masalah saya bukan itu Pak. Pertanyaan saya, adakah masalah yang pernah Pak Iwan dapatkan selama mengikuti Yesus? Pernah nggak? Pasti punya masalah dong. Semua orang pasti punya ada masalah, dari presiden sampai gembel kan ada masalah. Pernah nggak Pak Iwan pernah menghadapi masalah yang berat? Silakan. Nggak ada Pak, puji Tuhan nggak ada. Nggak ada. Ini baru saya dengar. Saya udah bilang, saya kan udah bilang, saya ini pengangguran, udah ada kerjaan, cuman di rumah aja. Waktu saya tuh bukan saya waktu saya kosong tuh bukan saya nonton di depan TV, denger sinetron Korea segala apa. Saya udah berapa tahun nggak pernah nonton TV. Saya lebih buka Alkitab, saya lebih menyatu dengan firman Tuhan, Pak. Satu kebahagiaan buat saya. Oke. Ya. Oke. Pak Iwan tuh saya bingung nih bisa masukkan nih dari Ibu Maria nih, Bu Pendeta Maria. Bu Maria mau tanya. Silakan. Tanya dulu. Iya. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita yang mendengarkannya. Kalau yaitu Bapak dikasih ada satu karunia, pasti ada satu talenta juga. Ya, masing-masing orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Ya. Saya pun juga diberikan karunia, tapi saya tidak bisa berbahasa roh atau berkarunia lidah. Tapi Tuhan berikan saya adalah roh penglihatan. Nah, itu yang menjadi satu kekinian emas untuk kita pertahankan dalam diri kita, sehingga yaitu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Dan mungkin saya mau tanya, Bapak kan sudah jadi orang Kristen. Kira-kira kalau di gereja Bapak sebagai apa? Ya, mungkin tanggung jawabnya. Sebagai jemaat biasa saja, Bu. Apa? Atau mungkin wakil gembala? Ya, terima kasih. Ibu Maria, saya cuma jemaat biasa aja. Pada waktu lagi dulu ada pemilihan majelis panatua, ya. Itu kan ada pemilihan. Suara saya itu terbanyak, Bu. Bukan terbanyak, cukup banyak. Arti kata bisa masuk lah ya. Tetapi pada waktu lagi saat itu, saya itu lagi ada sakit mah. Saya menolak, Bu Maria. Saya menolak. Saya bilang saya nggak mungkin terima tugas ini. Napas saya aja sudah ngos-ngosan. Kadang-kadang seperti mau putus, saya nggak mau terima tugas itu. Saya nggak mau melalaikan tugas itu, Bu. Itu satu. Terus kedua, penggantian ketua PKLU. Nah, di situ juga saya nolak juga. Lagi itu saya sakit ini. Lagi sakit, saraf kejepit. Saya jalan udah diseret, Bu Maria. Jalan udah diseret. Waduh, sakitnya itu dari kaki sampai betis, sampai ke pantat, itu sakit sekali. Di situ saya udah nolak. Tetapi saya diberikan tugas oleh Tuhan memberikan kesaksian itu di gospel di mana-mana. Ada beberapa tempat kayak gitu ya. Itu juga merupakan satu pelayanan kan, Bu Maria kan, ya kan. Tetapi tidak di gereja, Bu. Tapi teman-teman di gereja udah tahu kalau saya itu sering memberikan kesaksian seperti ini, mereka udah pada tahu. Oh ya, satu lagi ya, Bu Maria saya potong ya, saya potong. Pak Andre. Itu ada satu lagi yang membuat saya itu namanya terheran-heran. Pada waktu lagi anak saya mau sekolah masih di SMK, itu hujan lebat sekali, Pak. Hujan lebat sekali. Anginnya berputar-putar. Saya bilang sama anak saya, Ria nggak usah sekolah lah, Ria. Hujannya gede begini, anginnya kencang begini. Mau cari bajai-bajai kemana? Mau cari beca-beca kemana? Mau pakai mobil mikir nanti dia nyariin. Mau pergi ke kantor dia marah-marah. Enggak, Pak. Aku harus sekolah nanti nilainya kurang. Ya, mau sampai jam berapa hujan kayak begini mau berhenti? Pokoknya udah kalau seumpama udah ini kita baru berangkat setelah lewat jam ini. Dia bilang, "Aduh gimana ya?" Ya gimana kalau kita naik motor juga nggak mungkin. Bu Maria, saya berdiri di depan pintu, Bu. Ya, Pak Andri, saya berdiri di depan pintu.
Saya berdoa, saya tarik nafas. Matius 4:39. Dalam nama Tuhan Yesus, ya tenanglah. Apa terjadi? Hujan itu langsung berhenti. Langsung berhenti itu. Ya udah masih berhenti. Saya bilang sama anak saya, Ria, hujannya berhenti, Ria. Ayo kita naik motor cepet-cepet. Anak saya masih nanya Pak Andre, Pak kok bisa berhenti tiba-tiba katanya. Ayo pokoknya berangkat, saya bilang udah. Oh udah tuh saya naik motor terus sampai dekat sekolahan, teman-temannya udah pada basah kuyup semua Pak. Aduh hujannya itu besar sekali Bu Maria. Anginnya itu berputar, hujannya gede sekali. Itu bisa berhenti itu. Itu yang tadi saya lupa tuh menyampaikan itu. Di situ saya juga sepanjang jalan saya mau nangis. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Begitu nyata firman-Mu, begitu firman-Mu, sambil bawa motor nih, sambil berdoa nih, sambil rasa mau nangis juga. Kayaknya begitu nyata sekali firman-Mu itu. Itulah yang tadi saya bilang Bu. Bukankah firman-Ku seperti api dan seperti balut menghancurkan bukit batu, ya kan? Yeremia 23:29. Bu Maria banyak lah yang tahu lah. Saya mesti belajar banyak sama Bu Maria. Bukan hanya Pak Iwan, semua harus belajar sama Bu Maria. Iya betul. Saya kan jemaat abal-abal aja. Juga Pak. Iya. Pak Iwan, tak tolong doanya tadi diulangi Pak. Tadi kurang dengar Pak. Doanya tadi bagaimana Pak? Doa apa itu Bu? Tadi hujan lebat langsung itu loh Pak, terus berhenti. Doanya itu tadi. Firman Tuhan Pak. Itu Matius 4:39. Oh, Matius 4:39 ketika Yesus menghardik badai, ya kan? Badai itu langsung berhenti kan? Dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Oh, gitu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu begitu hidup dan nyata, penuh kuasanya, tetapi harus ada dibayar mahal, Bu. Dibayar mahal itu saya dengan berpuasa Senin Kemis saya menyatu dengan firman Tuhan, itulah yang harus saya bayar. Pak Chandra nih yang udah banyak melakukan hal-hal yang spektakuler ini, ya kan? Pak Chandra sebelum mengobatin orang dia juga puasa dulu, sebelum ini dia puasa dulu, ya kan? Pak Chandra juga luar biasa ini. Ya, Gitu. Jadi kita itu yang saya tekankan, ada harus yang dibayar mahal Bu ya. Jangan Pak Iwan bilang katanya firman Tuhan itu spektakuler. Oh begitu itu nyata. Ada yang harus kita bayar mahal. Kita harus berpuasa supaya firman itu tajam gitu. Ibarat pedang bermata dua. Sebelum kita buka, sebelum kita ayunkan itu keluar kilatnya aja orang tuh udah takut gitu ibaratnya. Ya. Oke Pak Iwan. Terima kasih banyak ya, karena waktulah kita harus akhiri ya. Nanti kita akan berikan sesi kedua ya untuk Pak Iwan jika tidak keberatan. Udah habis nanti Pak, mungkin udah diborong kan tadi Pak. Udah habis, udah diborong tadi semua. Ya. Jadi poinnya yang saya dapat ini ya, Pak Iwan ini luar biasa. Ya, termasuk kita kan anak Tuhan. Orang Kristen dengar khotbah yang sama, baca Alkitab yang sama, tapi respon hatinya bisa beda. Dengar baik-baik ya. Kita bisa lihat orang meresponi firman Tuhan itu tergantung apa? Tergantung dari tanah hati kita. Itu yang menentukan respon kita. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang firman Tuhan seperti benih kan? Kita masih ingat ya? Matius 13 ayat 1-23 lah. Saya nggak perlu bacakan lah. Jadi bisa dibaca sendiri. Ya, perumpamaan tentang benih ya. Sama-sama dengan firman Tuhan, tapi jatuhnya di 4 macam tanah. Kalau Anda tahu tentang perumpamaan ini, Matius 13 1-23, perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Firman Tuhan disimpan di hati yang baik, bahwa semua yang kita terima baik, firman Tuhan atau pengetahuan, pengajaran yang kita peroleh atau yang kita pelajari, disimpannya di hati, diolahnya di hati. Dapurnya adalah hati kita. Dan dari hati kita terpancar kehidupan kita. Ya. Perhatikan saya ke depan. Dengar baik-baik ya. Kalau hati kita itu tanah yang baik, maka firman Tuhan yang adalah benih
yang jatuh di tanah yang baik ini akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Yang mengerti dan setuju, sama-sama katakan amin. Itu Yesus Lukas memberkati. 8:15, Silakan Pak Pak Trisolo. Pak Andre, itu Lukas 8:15 itu. Ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang sedang mendengar firman itu dan benar-benar dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Trisolo. Silakan.